Cafe Cerdas. Barengan saya Sinta Nosa dan Ton Pradata, suka kebalik. Ini salah satu gejala disleksia nggak Bu kalau kayak gini kebalik-balik? Jadi kita masih membahas mengenai disleksia. Ada Ibu Agustina Twinky SPSI selaku konselor untuk anak-anak disleksia dan juga De Alena serta Ibu Ika. Silakan Bu, ciri-cirinya apa sih disleksia ini dan bagaimana bisa dikatakan oh ini disleksia? Ciri-cirinya sebetulnya penegakan diagnosa itu pada usia 7 tahun, pada saat anak sudah terpapar akademik. Tetapi sebelumnya pada saat balita pun sebetulnya sudah terlihat ciri-cirinya. Dan ciri-ciri ini harus menetap selama 6 bulan dengan kondisi sebetulnya yang sama. Jadi misalnya nih satu kelas ya, diajarkan dengan cara yang sama, tetapi si A katakanlah yang dia ternyata penyandang disleksia, dia mengalami kesulitan ini, sudah dibantu, semuanya sama, tapi kesulitan ini menetap sampai 6 bulan. Nah itu baru bisa kita katakan disleksia. Plus IQ tetap harus normal sampai normal ke atas. Gitu. Kemudian ciri-cirinya dia kesulitan mengingat. Gitu ya, kesulitan mengingat bentuk, mengingat huruf, mengingat angka, mungkin mengingat nama. Saya sering sekali kesulitan mengingat nama. Berarti Ibu nih, mohon maaf juga disleksia? Iya, kebetulan Mbak. Tadi ketuanya pas kita ngobrol, lihat kelucuan kami, nanti kayak gitu Mbak. Lihat kelucuan kami semua disleksia. Itu. Kemudian apalagi, Bu? Sering terbolak-balik. Jadi huruf itu sering terbolak-balik. Bisa terbolak-balik hadap atau ke bawah gitu ya, kayak 6 sama 9 itu dia kesulitan membedakan. Gitu, Bu, ya? Kanan kiri gitu ya Bu? Ya, Barat. BD kesulitan. Kemudian cara menulis juga bisa terbalik. Yang seharusnya kayak mirroring gitu loh Mbak. Nah, udah ada filter ya? Udah ada filter. Tapi bentar deh, saya tuh seneng banget ngeliatin De Alena senyum terus dari tadi ya, cantik sekali karena apakah itu salah satu ciri juga dia selalu ceria begitu ya Bu? Atau bagaimana? Atau tergantung anaknya juga? Sebetulnya sama aja Mbak, sama aja. Kan tadi kan nggak ada masalah sebetulnya dari kesehatan nggak ada masalah gitu. Cuman dia kesulitannya yaitu yang berbasis terutama di berbahasa. Iya cantik banget loh adek ini, gemes. Tapi gini. Di sekolah bentar, suka ikut ekstrakurikuler apa? Ikut apa ekstranya? Ekskulnya ikut Ekskulnya apa? Nyanyi bisa? Bisa nyanyi? Nyanyi? Bisa ya? Bisa. Diiringin sama kakak-kakak berakustik Mau ya? nyanyi. Yang gampang apa ya? Suka nyanyi Sukanya apa Alena? biasanya nih Suka Mama? apa? Mama Ika. Lagu apa yang lagi hits anak-anak sekarang? Kalau sekarang Aku kalau nggak salah adalah ini. anak gembel, nggak tahu ya, mohon maaf beda angkatan. Apa Beda. dong? Bintang kecil, twinkle, twinkle, Nah, Twinkle Twinkle Bisa? ya. Bisa ya? Bisa. Atau mungkin nyanyi? lagunya Let's ini. sing Leodra, together. Leodra. Iya. Mungkin dia lagu Sing Leodra together. tahu deh. Sing together, oke? Mau? Oke? Barengan One, sing together? 2, 3. Oke. Twinkle, twinkle, little star. How wonder. Oke. Oke, tepuk tangan dong. Jadi sebenarnya dia tuh normal semuanya ya, Bu? Iya, normal semua. Dia nggak ada Cuman masalah, memang ya iya. itu. Jadi terkadang kalau guru untuk screeningnya, terutama untuk bapak ibu guru, bisa ngelihat anak ini kalau diajak ngomong TikToknya bagus nih. Iya. Tapi kok diajarin bentuk, diajarin huruf, diajarin angka kok nggak nyambung-nyambung gitu ya, nggak ingat-ingat. Terus memblending huruf, 2 huruf di blending jadi satu suku kata dia juga kesulitan. Kemudian begitu dia bisa membacanya masih dieja dulu, jadi nggak fluent. Iya. Oke. Nah, berarti kalau untuk anak-anak atau yang mengalami disleksia nih, Bu ya. Itu sekolahnya gimana cara ngajarinnya? Apa perbedaannya tuh? Apakah semua sekolah bisa dimasukin anak-anak disleksia atau ada sekolah khususnya maksud kami, Bu? Iya, kalau anak-anak disleksia sebetulnya bisa masuk ke sekolah umum biasa bisa, cuman memang mereka membutuhkan metode khusus atau intervensi khusus. Misalnya kalau di sekolah dia didudukkan di paling depan atau dekat dengan guru biar nggak gampang galvok. Oh iya. Gitu. Kemudian kalau misalnya dia tidak bersegera, misalnya disuruh ngerjakan apa dia nggak bersegera, guru bisa ngulik gitu. Ayo dikerjakan gitu. Berarti harus lebih sabar ya Bu ya gurunya ya, harus Butuh lebih perhatian telaten. khusus lagi. Iya. Karena sebenarnya ini cerdas anak ini kritis. Benar, Dan dia pasti aku yakin bakat-bakat di luar itu banyak banget kayak tadi adik kita tercinta ini Alena so pretty. Kamu jago ya yoganya ya tadi katanya ya. Coba kalau bawa baju yoga kan asik sih yoga di sini. Kita diajarin gitu yoga. Yoganya udah sejak kelas berapa Alena? Kelas berapa? Mama mungkin bisa cerita.
tentang Ade Alena ini istimewanya apa? Istimewanya apa? Dari kelas 1 ya yoga? Iya, dari kelas 1 sih kalau untuk yoganya dari kelas 1. Kalau memang Alena ini dulu memang ada keterlambatan bicara, Mbak. Jadi itu salah satu ciri sih pada disleksia. Jadi speech delay, ada keterlambatan bicara gitu ya di usia awal dulu ya 3 tahun gitu masih kok beda gitu ya, kok lain lah ya gitu ya, kok nggak fluent gitu ya, berarti yang nggak lancar ya. Kalau teman-temannya mungkin sudah bisa 3 kata ya, tapi kok Alena enggak gitu ya, ada speech delay seperti itu. Terus kemudian saya masih enggak gitu ya. Iya. Biasanya kan orang tuh ini normal, nanti aja normal gitu ya. karena secara physically itu enggak ada She's masalah. okay, she's perfect iya even, ya. gitu ya, enggak ada So pretty. masalah. Sempat Yes. ke beberapa konselor atau beberapa psikolog mengatakan nggak apa-apa kok, mereka baik-baik aja gitu ya. Kemudian kelas 1 mulai terlihat gitu, akademiknya mulai terlihat kok menulis itu banyak yang terbolak-balik gitu, membacanya nggak lancar gitu. Nah itu mulai cari lagi kenapa. Nah ketemulah sama Bu Twinkie, ternyata iya benar. Ternyata setelah dites melalui beberapa tes ditegakkan diagnosa disleksia itu. Gitu. Di tesnya ada tes IQ apa lagi Bu? Tes IQ sama screening ya. Ada tes disleksia Indonesia ya. Ada nggak? Macam-macam, macam-macam. Kalau masih kecil, usia kecil gitu ya, sebelum terpapar akademik, itu tesnya itu lebih ke pendengaran. Jadi kalau misalnya kata ini dipisah, itu jadinya bagaimana. Kemudian kalau misalnya ada satu huruf depan bunyi, huruf depan dipindah ke belakang, itu jadinya bagaimana. Itu sih yang kalau untuk anak-anak kecil. Betul. Kalau ada nggak sih Bu kisah nih, kisah yang paling unik atau menarik dari murid-muridnya? Atau nyebutnya apa, anak-anak tercintanya nih ya Bu, yang pernah dibimbing oleh Bu konselor ini? Banyak sekali. Salah satu deh Bu. Gini, karena anak-anak disleksia itu kan pinter ya. Dari segi IQ dia nggak ngalami masalah, nggak ngalami masalah. Jadi terkadang kalau kita mau cerita ini atau bareng-bareng ini, ayo kita nonton. Kadang kan kita ada kelas creativity, kita nonton film bareng nih, nonton film bareng. Terus habis itu sudah selesai, oke selesai. Terus ditanyakan, ayo kira-kira kalian mau tanya apa gitu? Atau apa sih yang kalian bisa tangkap dari film itu? Nah, yang ditanyakan mereka itu bisa di luarnya itu. Misalnya out of the box tadi ya Bu? Betul, misalnya kok bisa ya dia itu pakai baju begitu misalnya. Kayak saya misalnya, kok bisa ya Bu Twinkie itu pakai baju biru gitu. Kenapa bisa ya kok ada kembang-kembangnya? Tadi kesini naik apa? Jadi malah nggak fokus ke situnya ya, nggak fokus ke filmnya. Jadi yang ditanyakan tuh bisa macam-macam dan nggak sesuai sama gitu ya. Nggak kira kalau dia bakal tanya itu. Berarti sering terjadi seperti itu ya Bu? Sering terjadi. Berarti ya harus dilakukan oleh para guru dan juga konselor nih Bu. Jika menemukan, karena kan adik-adik istimewa kita ini pasti ada di mana-mana begitu ya Bu. Sekalian pesan-kesannya Bu kepada masyarakat, orang tua dan juga para pengajar tentunya. Karena adik-adik kita bisa sekolah di sekolah umum, negeri, swasta, dimanapun ya Bu. Silakan. Ya, untuk para orang tua atau Bapak Ibu guru di luar sana, janganlah langsung mendiagnosa atau menjudge anak kita yang mungkin kesulitan membaca, menulis, berhitung sebagai anak-anak yang mungkin bodoh. Enggak. Kita lihat dulu apakah TikToknya bisa nih. Kalau diajak ngomong bisa enggak? Nyambung enggak? Kalau nyambung tetapi dia ada kesulitan di hal-hal seperti itu, ayolah kita telusuri ke belakang gitu. Dilihat lagi apakah mungkin seperti yang tadi Mama Ika kasih tahu ya, ada keterlambatan bicara, sebagainya gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ, kemudian bawalah ke ahlinya. Itu saran saya. Salah satunya Ibu Twinkie ya, konselor kita. Yang bisa menghadapi, menangani lah. Terus dari Mama Ika nih, pada orang tua di luar sana. Ya, kepada orang tua yang mungkin di awal ya, di usia awal menemukan milestone atau perkembangan yang berbeda, jangan ragu-ragu untuk segera mencari bantuan ya ke profesional sehingga kita tidak terlambat untuk mengintervensi atau menangani putra-putri kita. Itu Mbak. Oke, terakhir ada Alena mau ngomong apa, ngomong lihat sesuatu kamera, boleh. gitu. Mau apa sih? Pesan sama teman-temannya tetap teman-teman. semangat gitu ya. Tetap semangat teman-teman Teman-teman gitu. yang disleksia tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap sehat semuanya. Terima kasih banyak Ade Cantik, Ade Alesa, Ibu Twinkie. Sama-sama. Mama Ika, terima kasih sudah main-main ke Cafe Cerdas. Iya, sering-seringnya main ke sini.
Nyaman Siap. kan ya buat konselor di sini, konseling enak ya di sini Iya, ya? Enak ya. Jadi konseling bisa di mana aja kan Bu ya? Di Bisa, rumah, bisa, di kafe bisa. selama tetap menerapkan protokol kesehatan Bener. Oh, ya. iya, Tetap mungkin pandemi. kalau dari tempatnya Bu Twinky mungkin ada Instagramnya, mungkin Ya. biar kita bisa lihat aktivitasnya apa aja. Tempat Ke- sekolahnya ya Bu, benar-benar. sekolah dan jasa layanan grup pendamping ABK Sebaya. Betul. Pondok Jati, Sidoarjo. Kalau Instagram bisa masuk ke mungkin ke IG saya, Betul. Ya. Agustina Twinky. Oke. Di Agustina Agustina Twinky. Twinky. Oh iya, ada satu lagi Sebaya Squad, maaf lupa. Sebaya Sebaya Squad. Sebaya Squad. Squad. Silahkan di follow di situ. Ya. Terima kasih banyak, thank you so much. Terima Tos kasih. dulu boleh nggak? Tos dulu. Yeay, sama Kakak Anton. Sama Kak Anton. Oke, terima kasih banyak. Nah, akhirnya saya Sinta Nosa dan Dan juga saya Anton Anton Pradana. Pradana. Sayangi semua teman-teman, semua anak-anak kita karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Apapun kondisinya, pasti mereka punya keistimewaan, pasti punya kelebihan di bidang tertentu. So, Oke. love our children, love our country ya, karena masa depan negara kita Betul. di mereka nih. Bener banget. Saya Sinta Rosa, bye-bye. Dan Anton Bye. Pradana. Sampai jumpa di Cafe Cerdas berikutnya. Bye-bye. Berakustik.